Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Wifrinanda pada mata kuliah Supply Chain Management. Pada sesi ini kita akan membahas yaitu tentang safety inventory. Ya, di sini kita bagaimana inventory dikelola dengan baik untuk tetap dalam kondisi safety. Ya, sehingga kita dapat membantu supply chain dalam meningkatkan ketersediaan produk dengan adanya variabilitas penawaran dan permintaan. Nah, kita juga di sini membahas nanti berbagai ukuran ketersediaan produk dan bagaimana seorang manajer dapat mengatur tingkat inventaris keselamatannya atau safety inventory. Dan untuk menyediakan ketersediaan tentunya ketersediaan produk yang diinginkan. Ya, pertama kita lihat dulu untuk peran dari inventory safety ini atau safety inventory ini di dalam rantai pasok. Yang pertama kita sama-sama tahu itu forecasting itu jarang sekali itu nilainya itu sepenuhnya akurat. Ya kalau seandainya kita mendapatkan untuk forecasting di akurasi 98% saja itu sebenarnya udah cukup tinggi. Namun jarang yang sampai ke situ, dan masih banyak yang untuk akurasinya itu masih, rendah. Dan kemudian jika sebuah permintaan itu, memiliki rata-rata di bawah 1.000 unit per minggu, maka setengah dari waktu dari permintaan aktualnya itu tentunya akan lebih besar daripada 1.000. Dan setengah dari permintaan aktual itu akan kita kurangi atau akan, dikurangi dari 1.000 tersebut. Dan apa yang akan terjadi jika ketika permintaan aktual itu lebih besar dari 1.000? Jika kita hanya ingin menyimpan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan rata-rata, ya sebenarnya itu adalah separuh waktu kita akan habis untuk di situ aja. Dan safety inventory ini itu adalah, di mana kita melakukan persediaan untuk memenuhi permintaan yang lebih atau yang melebihi jumlah yang diperkirakan dalam periode-periode tertentu. Jadi kita bisa simpulkan adalah untuk safety inventory ini itu adalah persediaan yang dilakukan untuk memenuhi permintaan yang melebihi perkiraan dari jumlah yang ada. Dan inventory ini untuk safety inventory ini itu diperlukan karena permintaan yang tidak pasti tadi dan kekurangan produk yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jika permintaan aktual melebihi permintaan perkiraan, ya kita harus eh, apa? Harus menyesuaikan dan menghitung ulang untuk itu. Nah, oleh karena itu dalam sebuah inventory itu rata-rata inventory itu adalah persediaan dari siklus inventory plus safety inventory. Dan trade-off yang mendasar atau fundamental trade-off-nya itu adalah meningkatkan tingkat safety inventory sehingga memberikan tingkat ketersediaan produk yang lebih tinggi dan layanan pelanggan yang juga lebih tinggi. Dan kemudian adalah meningkatkan meningkatkan tingkat safety inventory dan juga meningkatkan tingkat inventory rata-ratanya sehingga nanti itu meningkatkan biaya penyimpanan. Dan itu sangat penting dalam industri teknologi pada saat ini, di mana itu adalah dalam kondisi lampau atau yang kondisi dulu, risiko yang signifikan itu dinilai dari persediaan seperti PC, kemudian dapat turun nilainya
Ya seperti dari Compaq itu ya, Compaq, Dell itu adalah salah satu, untuk perusahaan dan yang dikeluarkan oleh Dell ya, itu di perusahaan, komputer. Ada 2 pertanyaan untuk menjawab, perencanaan dalam safety inventory ini. Yang pertama itu apa tingkat persediaan atau safety, inventory yang tepat untuk bawa. Dan kemudian tindakan apa yang dapat diambil untuk meningkatkan ketersediaan produk, ya sambil menunggu, safety inventory ini. Dan 2 pertanyaan itu kita harus tahu jawabannya dalam maksudnya, kita harus punya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita implementasikan, yang akan kita selesaikan dengan safety inventory. Adapun beberapa, teknik dalam melihat atau mengukur tingkat persediaan, eee, safety inventory ini. Yang pertama adalah mengukur demand uncertainty, dan kemudian juga kita, mengukur product availability, dan kemudian adalah, replacement, polish, dan adalah evaluasi cycle, service level and fill rate-nya, dan kemudian adalah evaluasi safety level yang diberikan, pada tingkat, service, terus tingkat siklus layanan yang diinginkan atau tingkat pengisian. Berikutnya dan terakhir adalah dampak, ketersediaan produk yang diperlukan dan ketidakpastian pada safety inventory. Dalam menentukan tingkat demand uncertainty, ini ditentukan oleh tingkat safety inventory-nya. Yang mempengaruhinya adalah supply or demand uncertainty atau ketidakpastian pada pasokan dan permintaan yang sering kali berubah-ubah, bisa dipengaruhi oleh musim, bisa dipengaruhi oleh eh, kondisi-kondisi tertentu. Ya, seperti pada saat ini itu kebutuhan masker itu melonjak. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi kebutuhan masker, kebutuhan apa, peralatan medis, hand sanitizer, ya, masker, dan lainnya, itu nggak ada yang bisa pastikan. Itu kebutuhan itu meningkat pada saat ini. Dan kemudian tingkat ketersediaan produk yang diinginkan. Ya, ini akan dipengaruhi juga oleh tingkat ketersediaan produk. Jadi kalau seandainya kita ingin memenuhi permintaan kebutuhan dari konsumen, ya kita harus mencukupi ketersediaan dari produk eh, di perusahaan kita. Dan maksudnya tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi tentunya akan membutuhkan tingkat persediaan safe, tingkat persediaan yang safety yang lebih tinggi mengingat tingkat ketersediaan produk yang diinginkan. Dan tingkat ketersediaan produk yang diinginkan akan lebih tinggi, tentunya akan membutuhkan tingkat persediaan yang safety yang lebih tinggi juga mengingat tingkat ketidakpastian. Dalam mengukur demand uncertainty atau ketidakpastian pada permintaan. Permintaan tentunya memiliki komponen yang sistematis dan komponen acak. Estimasi komponen acak ini adalah ukuran ketidakpastian permintaan komponen acak yang biasanya ini diperkirakan oleh standar deviasi permintaan. Ya, kita memberikan dengan notasi atau kode itu kita untuk permintaan rata-rata per periode kita kita asumsikan dengan D, dan kemudian untuk Eee, sigma kecil d itu sebagai standar deviasi permintaan per periode, dan L itu sebagai lead time atau waktu antara saat pemesanan dilakukan dan saat diterima. Dan ketidakpastian permintaan selama waktu tunggu adalah hal yang paling penting.
Dan P itu sebagai permintaan selama periode K. Nah, itu sama kita analogikan dengan KD. Dan kemudian omega sebagai standar deviasi permintaan selama K periode yang kita simbolkan dengan sigma R. Kita simbolkan itu sigma kecil R S Q R T K. Dan koefisien variasi sama dengan CF sama dengan mu per sigma kecil sama dengan min per standar deviasi sama dengan ukuran ketidakpastian relatif terhadap permintaan. Kemudian replacement policy ada kebijakan kapan kita harus harus memesan ulang berapa banyak pesanan, dan itu adalah pada replacement policy ini. Replacement policy ini itu adalah cara tinjauan berkelanjutan yang biasanya diprediksi dari hasil penjualan terakhir 1 bulan yang lalu atau hasil dari data training kita. Berapa dan kapan kita harus memesan. Dan inventory secara terus-menerus dan urutan ukuran key ditempatkan ketika level inventaris mencapai titik pemesan ulang pada ROP. Dan tinjauan secara berkala adalah inventory yang diperiksa pada interval reguler atau periodik dan pemesanan ditempatkan untuk menaikkan inventaris ke ke threshold atau ambang batasnya yang ditentukan pada order up to level. Dalam kebijakan replacement policy ada kebijakan kapan kita harus harus safety inventory memesan ulang berapa banyak pesanan, dan itu adalah pada replacement policy ini yang disimbolkan replacement L policy ini itu adalah untuk cara tinjauan berkelanjutan yang biasanya kemudian diprediksi D dari sebagai hasil penjualan terakhir rata-rata 1 bulan yang lalu atau hasil dari data training kita. Berapa dan kapan kita harus memesan. Dan inventory secara terus-menerus dan urutan ukuran key ditempatkan ketika level inventaris mencapai titik pemesanan ulang pada ROP. Per periode. Dan tinjauan secara berkala adalah inventory yang diperiksa pada interval reguler atau periodik dan pemesanan ditempatkan untuk menaikkan inventaris ke sigma L ini ke threshold atau ambang batasnya yang ditentukan pada order up to level. Berikutnya ada CSL, itu ada tingkat layanan siklus. Dan berikutnya itu SS sebagai safety inventory. Dan kemudian terakhir ada ROP, reorder point, menyusun ulang. Ini kita reorder ini kita kapan kita memesan, berapa kita pesan gitu. Nah, kemudian untuk DL atau rata-rata permintaan itu kita dapatkan dari D dikali L, lead time dikali rata-rata permintaan per unit waktu, dan kemudian sigma L itu sama dengan akar L sigma D dari kali standar deviasi. Dan kemudian untuk safety inventory itu didapatkan dari F-1S sama dengan CSL kali sigma L. Dan ROP sama dengan DL ditambah safety inventory. Dan CSL itu nanti didapatkan dari F
ROP, DL, dan sigma L. Dan rata-rata inventory itu didapatkan dari Q per 2 tambah S. Nah, ini untuk contohnya kita ada bahas di contoh di buku referensi ya, nanti tinggal dilihat, diikutin contohnya. Itu kita tinggal masukin rumus. Jadi nggak terlalu susah karena hanya menambahkan. Jadi untuk ini kita tinggal ngikutin rule aja. Kalau untuk perhitungan ini. Kita coba untuk contoh itu adalah di mana kita di sini itu akan mengevaluasi eh, safety inventory dengan mempertimbangkan kebijakan inventaris. Di mana di sini kita asumsikan bahwa permintaan mingguan untuk telepon di BN BNM Office itu mensuplai biasanya terdistribusi dengan rata-rata itu 2.500 dan standar deviasi itu ada 500. Dan produsen di sini itu membutuhkan 2 minggu untuk Untuk mengisi pesanan yang dilakukan oleh manajer BNM. Manajer toko pada saat itu memesan 10.000 melalui telepon. Saat inventaris turun menjadi 6.000. Dan mengevaluasi inventaris keselamatan dan inventaris rata-rata dilakukan oleh BNM. Dan juga evaluasi waktu rata-rata yang dihabiskan oleh ponsel. Itu dihabiskan dalam BNM ini. Dan kemudian kita analisis dari kasus tersebut, di mana kita mendapatkan permintaan rata-rata per minggu itu 2.500 ya. D berarti D adalah 2.500 per minggu. Dan kemudian standar deviasi dari permintaan mingguan itu adalah sigma D sama dengan 500. Ya, kita dapatkan di sini sigma D, sigma kecil D itu sama dengan 500. Dan waktu tunggu atau lead time rata-rata untuk pemesanan ulang itu adalah 2 minggu. Berarti L sama dengan 2 minggu. Dan ROP atau kita reorder point-nya itu di 6.000. Dan key-nya atau average lot size itu key adalah 10.000. Ini adalah hasil analisis kita dari kasus tersebut. Dan kemudian kita mendapatkan DL. Kita untuk mendapatkan DL ini adalah DL sama dengan 2.500 kali 2 sama dengan 5.000. Kita dapat 2 adalah per minggunya. L per minggu, D adalah 2.500 per minggu. Dan SS sebagai sebagai safety inventory-nya sama dengan ROP kurang RL berarti sama dengan 6.000 dikurang 5.000 maka didapatkan safety-nya itu adalah 1.000. Dan cycle inventory itu didapatkan dengan rumus Q per 2 sama dengan 10.000 per 2 maka didapatkan 5.000. Dan rata-rata inventory itu sama dengan cycle inventory ditambah SS atau safety inventory-nya sama dengan 5.000 ditambah 1.000 maka didapatkan adalah 6.000. Dan rata-rata flow time itu sama dengan average inventory per throughput. Maka didapatkan 6.000 per atau dibagi 2.500 maka didapatkan 2,4. Dan kemudian kita akan mengevaluasi cycle service level di mana yang tadi adalah D sama dengan 2.500 per minggu dan sigma D itu 500, L 2 minggu, Q 10.000, ROP adalah 6.000. Maka sigma L sama dengan sigma R akar dari L sama dengan 500 akar dari 2 sama dengan 707. Maka cycle service level pada CSL itu sama dengan FDL ditambah SS DL kali sigma L. Maka sama dengan
north dis sama dengan DL tambah SS DL kemudian sigma L sama north dis 6.000, 5.000, 707 dan 1. Ya maka didapatkan 0,92. Ini ada nilai yang dapat ditentukan dari tabel distribusi probabilitas normal. Nah, sekian untuk penjelasan dari safety inventory ini. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, pada video-video berikutnya nanti. Ya, saya akhiri sampai di sini. Jika seandainya ada pertanyaan atau kesulitan, ya silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.